Sahabat terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita yakin dengan janji-janji Allah seperti yang tertulis dalam firman-Nya? Mungkin hari ini kita belum melihat realitas dari janji itu, tapi percayalah kepada Allah yang berjanji. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Jadi sahabat, percaya dan fokuslah pada Tuhan, karena jika kita fokus padanya, maka kita pasti akan merasakan rencana dan janji Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Aku kan bersyukur dan bersyukur sebab Tuhan itu baik. Aku kan bersyukur dan bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi Di Terang Kasih Menerangi Dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah melihat bahwa semua janji Tuhan adalah luar biasa baiknya. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini membuat kita dapat melihat bahwa janji Tuhan itu luar biasa baiknya. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur biarlah melalui firman Tuhan ini kami hari ini mengerti dan dapat melihat bahwa janji Tuhan itu luar biasa baiknya. Kami buka hati kami, biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk kami mengerti dan menangkap firman-Mu yang akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Bilangan 14 ayat 8 sampai 9 ya. Demikian firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Wow, luar biasa ya. Ini. Janji Tuhan itu luar biasa baiknya. Mereka takut ya. Karena mana mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang ada di situ ya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Iya, amin. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah kisah bagaimana 12 pengintai yang kembali setelah mengintai tanah perjanjian, di mana Yosua dan Kaleb termasuk di antara 12 pengintai yang dipilih Musa untuk mengintai tanah perjanjian.
Tetapi setelah mereka sama-sama melihat tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, respon 10 pengintai gagal melihat bahwa semua yang dijanjikan Tuhan adalah sungguh amat baik. Sehingga ke-10 pengintai itu bersungut-sungut ya di hadapan Tuhan, di hadapan bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, mereka bilang, ini nggak bagus nih seperti itu. Jadi mempengaruhi bangsa Israel ya. Bahkan ke-10 pengintai tersebut mempengaruhi bangsa Israel dengan mengatakan hal-hal yang negatif. Buat tanah perjanjian yang mereka lihat itu sama sekali tidak baik. Sehingga ke-10 pengintai tersebut telah membuat bangsa Israel tidak percaya bahwa janji Tuhan itu sungguh amat baik. Nah sebaliknya Yosua dan Kaleb berbeda responnya. Mereka justru dapat melihat bahwa semua yang dijanjikan Tuhan adalah sungguh amat baik. Oleh karena itu mereka berkata kepada bangsa Israel bahwa negeri yang mereka lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Amin. Wow. Ya, yuk kita katakan luar biasa baiknya. Nyata apa yang disediakan Tuhan itu buat kita luar biasa baiknya ya. Bahkan mereka meyakinkan bangsa Israel bahwa apabila Tuhan berkenan kepada bangsa Israel, maka Tuhan akan membuat bangsa Israel masuk negeri itu dan Tuhan akan memberikannya kepada bangsa Israel suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, luar biasa ya. Ya. Tuhan yang akan membawa mereka masuk ya, benar, ke negeri yang begitu berlimpah-limpah ya. Nah oleh karena itu Yosua dan Kaleb mengingatkan bangsa Israel supaya jangan memberontak kepada Tuhan. Dan supaya jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab Yosua dan Kaleb percaya bahwa bersama dengan Tuhan mereka akan menelan habis musuh-musuh mereka. Dalam bahasa aslinya mereka akan menelan habis musuh-musuh mereka seperti menelan roti, makan roti gitu ya. Wah, itu luar biasa ya. Jadi bayangin sekarang Yosua sama Kaleb melihat musuh seperti roti. Iya, seperti roti. Berarti kita harus melihat masalahnya seperti roti. Seperti roti yang dimakan ya, siap kita dimakan. Kita makan aja karena janji Tuhan luar biasa baiknya ya. Wah, luar biasa. Jadi melalui kisah Yosua dan Kaleb ini kita diingatkan bahwa ketika kita memiliki cara pandang, pengenalan dan pemahaman yang benar tentang Tuhan yang baik, dan percaya bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah sungguh amat baik, maka kita dapat melihat bahwa semua janji Tuhan adalah sungguh amat baik dan luar biasa baik. Amin, ya. Sungguh amat baik ya. Oleh karena itu kita jangan fokus kepada besarnya masalah. Iya, benar. Tetapi kita fokus kepada Tuhan yang baik dan yang lebih besar dari masalah kita. Sebab Tuhanlah yang berperang dan memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kita melihat masalah dan musuh-musuh kita menjadi seperti roti yang akan kita telan habis. Wah, ini dahsyat banget ya. Dahsyat, jadi ya. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Iya. Jangan dibalik, jangan masalah lebih besar dari Tuhan ya. Nah, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Amsal 23 ayat 7a. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa seperti orang membuat perhitungan atau berpikir atau memandang tentang dirinya, memandang tentang dirinya sendiri, maka demikianlah ia jadinya. Maka cara pandang kita sangat menentukan bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita percaya bahwa semua janji Tuhan adalah luar biasa baiknya, maka kita akan melihat semua masalah seperti roti yang siap untuk ditelan. Amin. Wah, luar biasa ya. Masalah seperti roti yang siap ditelan ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita fokus kepada masalah, maka kita akan gagal melihat janji Tuhan yang luar biasa baiknya dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita fokus kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, maka kita percaya bahwa bersama Tuhan masalah akan kita telan habis seperti roti. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan.
Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Bilangan pasal 13 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Inilah respon 10 pengintai dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka gagal melihat bahwa semua janji Tuhan adalah sungguh amat baik dan luar biasa baiknya, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah air susunya dan madunya, di mana buah-buah yang dihasilkan di tanah itu luar biasa besarnya. Sebab mereka tidak menyadari identitas mereka sebagai umat perjanjian Tuhan dan sebagai biji matanya Tuhan. Mereka melihat diri mereka seperti belalang, sehingga mereka melabel dan memberi identitas akan dirinya sendiri seperti belalang. Padahal Tuhan tidak pernah berkata dan mengidentifikasi mereka seperti belalang. Demikian juga dengan kita, kalau kita menyadari akan identitas kita dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, sebagai anak Allah, dan sebagai pemenang, maka kita akan melihat diri kita tidak akan menjadi seperti belalang. Kita tidak akan gagal untuk percaya dan melihat bahwa rencana Tuhan dan janji Tuhan untuk kita adalah sungguh amat baik dan luar biasa baiknya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema melihat bahwa semua janji Tuhan adalah luar biasa baiknya. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk. Salah satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Karisma Ristika. Iya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Karisma. Ya. Kami berharap Karisma sedang menyaksikan ya saat ini ya, acara ini ya. Nah demikian isi DM-nya. Nama saya Karisma. Mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa trauma dalam memilih pasangan hidup? Setiap saya dekat dengan lelaki, sangat ketakutan karena selalu ditipu. Kenapa Tuhan Yesus Kristus menguji Karisma? Sangat berat sekali ini Pak. Nah ya, Karisma. Senang nih. Tapi kita menghargai nih ya, Karisma kan berterus terang gitu ya, apa yang ada yang dialami di dalam hidupnya. Sampai ya. trauma lagi trauma begitu ya. Jadi Karisma kita ngerti ya dan tenang ya. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, itu penting dan banget ya. Itu penting sekali kita menyadari bahwa Tuhan baik dan sangat mengasihimu Karisma. Dan sesuai dengan tema melihat bahwa semua janji Tuhan adalah luar biasa baiknya. Jadi Karisma saat ini mesti sembuh dulu nih dari trauma itu penting dan banget, ketakutan dalam memiliki pasangan, memilih pasangan hidup. Ya, jadi sembuh dulu nih ya. Karena trauma dan ketakutan yang tersembunyi di dalam diri Karisma ini akan membuat sikap dan respon Karisma jadi sensitif dan bisa jadi negatif. Betul. Sehingga hati nurani Karisma tidak bisa peka nih mengikuti pimpinan Tuhan gitu ya, karena trauma tadi itu betul, dan Roh Kudus dan mengikuti pimpinan Tuhan dan Roh Kudus dalam memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu hari ini biarlah Karisma datang nih kepada Tuhan. Dan Tuhan, aku mau sembuh dari trauma ini penting. Karena Tuhan juga berkata, mintalah maka diberikan kepada kita. Minta untuk sembuh dulu ya. Sembuh Tuhan dari semua trauma ini gitu. Dan biarlah ketika kesembuhan ini terjadi, engkau akan menjadi peka nih untuk pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk memilih pasangan gitu ya. Ada firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yang berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wow, luar biasa ya firman ini. Ini juga bagi Karisma dan juga sahabat-sahabat yang lain ya, sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami
trauma-trauma itu ya. Apalagi soal pasangan hidup. Iya. Aduh, sensitif banget gitu ya. Iya. Kalau udah trauma jadi takut ya Takut gitu. ya. Untuk nggak berani untuk memilih dan memutuskan gitu ya. Iya, Tapi Tuhan ini berkata di dalam firman-Nya di 2 Timotius 1 ayat 7 ini, bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi ya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, ketertiban itu penguasaan diri. Diri. Jadi kita tenang. Kita gitu ya. tenang jadinya ya. Ya. Jadi saat ini Karisma dan sahabat dan yang lain, mari pegang ayat ini. Ya. Bahwa tidak ada ketakutan di dalam diri kita. Karena Tuhan tidak memberikan ketakutan. Amin. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita apa tadi? Kekuatan, kasih, dan ketertiban atau penguasaan diri. Amin. Sehingga kita bisa peka nih apa yang pilihan Tuhan. Iya. Bisa peka untuk apa yang Tuhan sendiri tuntun kita gitu ya. Jadi kita percaya saat ini Karisma, mari kita datang kepada Tuhan. Kita juga sahabat yang baik yang lainnya, kita mau kesembuhan dari semua trauma kita dan dilepaskan dari segala ketakutan dan kekhawatiran kita ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Karisma Tuhan, yang sudah begitu terbuka menyampaikan apa yang dialaminya. Bahkan juga mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang mengalami hal-hal yang hampir sama dengan Karisma anakmu ini. Kami datang kepadamu Tuhan, kami berkata Bapa, kami mau dan menghendaki untuk kami sembuh dari semua trauma yang kami alami. Karena kami percaya Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi Engkau memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Oleh sebab itu saat ini, biarlah Roh Kudus yang ada, yang diberikan kepada kami, memberikan kepada kami satu kekuatan yang baru, kesembuhan yang secara ilahi, menyembuhkan kami dari semua trauma-trauma kami, membuat kami beranjak dari semua trauma-trauma itu dan melangkah maju, melangkah ke depan, melangkah dengan keberanian yang Kau berikan, melangkah dengan kekuatan yang Kau berikan untuk kami Tuhan menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami dengan pimpinan-Mu, dengan tuntunan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin anak-Mu yang kekasih Karisma dan sahabat kami yang baik yang lain. Kalau Karisma mengalami satu trauma untuk memilih pasangan hidup, Tuhan mulai hari ini Karisma sudah sembuh dan diberi kepekaan, diberi tuntunan untuk bisa memilih apa yang benar dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Juga bagi sahabat-sahabat kami yang baik yang lain, Tuhan mulai hari ini kesembuhan kami terima dan kami ke depan mengalami kehidupan yang sungguh amat baik itu. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Elni Romua. Salam kasih Pak Agus dan Muala. Salam kasih juga buat Elni. Ya, berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini. Demikian isi DM dari Elni. Saya adalah orang yang terlahir serba kekurangan. Sudah bertahun-tahun saya hidup miskin dan berjuang menghidupi kebutuhan orang tua dan adik saya. Puji Tuhan, perjuangan saya mendapat balasan dari Tuhan. Saat ini saya punya bisnis makanan dan lancar. Perlahan-lahan ekonomi saya membaik. Terima kasih Tuhan. Wah, luar biasa ini ya. Senang sekali nih dengernya ya. Bagaimana ini bisa melewati hari-hari yang sulit. Dan tidak menyerah. Nggak menyerah ya. Sampai gitu akhirnya mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan. Wah, kami sangat diberkati nih dengan kesaksian Elni. Luar biasa ya. Nah sahabat yang baik, ini kesaksian yang menguatkan tentunya ya untuk kami. Percaya pasti kita semua diberkati ya. Karena Tuhan adalah baik. Amin. Ya kan? Nah, bagaimana Tuhan berkati Elni dengan usaha makanan sehingga ini bisa keluar dari kemiskinannya. Wah, luar biasa. Nah, sahabat yang baik ingat ya, Tuhan akan berkati apapun usahamu ya. Nah, sesuai dengan tema melihat bahwa semua janji Tuhan adalah luar biasa baiknya. Nah, mulai sekarang nih Elni mesti punya mental dan pikiran yang kaya dalam apa nih? Kaya dalam kebenaran, kasih, sukacita, dan damai sejahtera ya. Karena Tuhan akan terus memberkati Elni. Apabila hati Elni penuh dengan sukacita dan syukur pada Tuhan ya. Nah kan Elni udah membuktikan nih kebaikan Tuhan. Jadi
terus maintain dengan apa hati penuh syukur dan Ini sukacita. juga untuk sahabat yang baik yang lain sahabat ya. yang baik ya. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa nih. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, luar biasa. Ternyata kunci untuk kita mendapatkan jawaban Tuhan. Tuhan mau kita apa? Bergembira. Artinya apa? Bersyukur dan bersukacita. Nah, sahabat yang baik, tinggalkan kesedihan, ketakutan, dan apapun. Mari bangkitkan jiwamu untuk bergembira, bersukacita, dan bersyukur. Ini janji Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita berdoa ya. Dan juga kita doakan untuk Elni dan juga sahabat yang baik yang hari ini sedang dalam pergumulan, kita akan doakan hari ini. Tuhan kayak berdoa, kayak bersyukur dan bersukacita buat kesaksian Elni yang luar biasa yang bisa keluar dari masalahnya, kemiskinannya. Dan hari ini kami boleh mendengar bagaimana tangan Tuhan memberkati Elni dalam usaha makanannya. Kayak berdoa biarlah ke depan Elni hidup dengan hati penuh syukur dan sukacita sehingga Tuhan memberkati Elni dengan tidak terbatas dan memakai Elni untuk menjadi berkat. Kayak berdoa buat sahabat yang baik yang dalam pergumulan ekonomi, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Kayak berdoa Tuhan biarlah hari ini firman ini membangkitkan iman mereka. Biarlah mereka hari ini bersukacita dan bersyukur karena firman ini akan terjadi. Tuhan memberikan kepada mereka apa yang diinginkan hati mereka. Sebab hati mereka satu dengan Tuhan dan doa mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, saat ini sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat melihat bahwa semua janji Tuhan adalah luar biasa baiknya. Yang pertama, jangan fokus kepada masalah. Sebab ketika kita fokus kepada masalah, maka kita akan gagal melihat rencana Tuhan dan janji Tuhan yang luar biasa baiknya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apabila kita fokus pada Tuhan, maka kita dapat percaya dan melihat bahwa rencana Tuhan dan janji Tuhan adalah luar biasa baiknya. Dan masalah akan kita telan habis seperti roti. Ketiga, pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan yang baik dan percaya bahwa rencana Tuhan dan janji Tuhan adalah luar biasa baiknya akan membawa kita hidup di tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Nah sahabat yang baik, apakah engkau merasa minder hari-hari ini? Merasa seperti tidak mampu dan hidupmu seperti tidak mengalami terobosan? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, berhentilah melihat kekuranganmu, keterbatasanmu, dan hal-hal yang negatif tentang dirimu. Mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus menyingkapkan kebenarannya tentang dirimu. Bahwa engkau berharga, spesial, dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan untuk hidupmu adalah luar biasa baiknya. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Bapa, kami sangat bersyukur. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa semua janji Tuhan yang sudah disediakan untuk kami adalah sungguh amat baik dan luar biasa baiknya. Oleh karena itu kami menolak semua pikiran dan cara pandang yang negatif. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa bersama dengan Yesus kami meraih dan merebut semua janji-janji Tuhan yang sungguh amat baik dan yang luar biasa baiknya. Sebab bersama dengan Yesus kami akan menelan habis semua musuh-musuh kami yang lebih besar dan lebih kuat dari kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Banyak yang kau
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam